warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Saya Ilham Sapudin. Saya PNKMK, saya Rima Nufilasari, saya Fadul Husnawati. Selamat menyaksikan. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang logis, padu, sejajar, dan hemat, sehingga dapat disampaikan dengan sempurna. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kelogisan. 2. Kepaduan. 3. Kesejajaran. 4. Kehematan. Dan yang kelima, kevariasian. Kelogisan. Apa itu kalimat kelogisan? Kelogisan merupakan kalimat yang masuk akal dan idenya dapat diterima oleh akal sehat manusia. Perhatikan contoh berikut ini. Acara berikutnya adalah sambutan Bapak Rektor Universitas Lampung. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak logis. Ketidaklogisan kalimat terletak pada penggunaan frase waktu dan tempat. Pada kalimat tersebut, Rektor Universitas Lampung yang akan memberikan sambutan, tetapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Penggunaan frase tidak logis waktu dan tempat yang terdapat pada kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti kata yang tidak logis dengan mempersilakan rektor untuk memberikan sambutan. Jadi contoh yang benar yaitu acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Lampung, Bapak Sugeng P. Haryanto, kami persilakan. Kepaduan. Apa itu kalimat kepaduan? Kepaduan merupakan hubungan yang padu dalam kalimat antara kata atau kelompok kata, sehingga memiliki kesatuan pikiran dan koherensi yang baik. Perhatikan contoh berikut ini. Saya pun akhirnya saling memaafkan. Kalimat tersebut menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, saya sebagai subjek, dan pada kata saling memaafkan sebagai predikat verba menjadi tidak tepat. Kata ganti orang jamak seperti kata kami akan lebih tepat digunakan. Jadi, kalimat yang benar yaitu kami pun akhirnya saling memaafkan. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kalimat yang memiliki kesamaan bentuk, makna, dan perincian, sehingga memudahkan pemahaman. Contoh, saya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Makna kalimat tersebut tidak efektif dan tidak jelas karena pernyataan negatif tidak memperhatikan
digabungkan dengan pernyataan positif mempunyai kepentingan. Kalimat yang benar ialah saya tidak memperhatikan dan tidak mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Kehematan. Hemat dalam penggunaan kata, ungkapan, atau frase yang dipandang tidak perlu. Contoh, dia masuk ke ruang perpustakaan, kemudian dia duduk di kursi paling pojok, lalu dia asyik membaca novel. Kalimat tersebut kurang tepat karena pada kalimat tersebut menggunakan kata dia secara berulang-ulang dan kalimat tersebut tidak hemat. Contoh kalimat yang tepat. Dia masuk ke ruang perpustakaan, kemudian duduk di kursi paling pojok, lalu asyik membaca novel. Variasian adalah keanekaragaman bentuk-bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian orang. Adanya variasi pada pola kalimat dapat menghindari kebosanan. Pertama, kerja keras diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Adanya variasi pada pola kalimat dapat menghindari kebosanan. Kedua, diperlukan kerja keras untuk memperbaiki keadaan. Posisi subjek yang ada di awal kalimat dapat diubah menjadi di tengah kalimat. Untuk memperbaiki keadaan diperlukan kerja keras. Posisi subjek yang ada di awal kalimat dapat diubah menjadi di akhir kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.